saya geser ke biar tengah. Kedekatan. Enggak kena ya? Nah, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Aw kama qala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha tinggi, Allah yang senantiasa mengasihi kepada setiap hamba yang mengabdi dengan mencurahkan hati yang suci, jiwa yang suci, terus tiada henti sampai akhirnya dia mati dan kelak di akhirat mendapat tempat yang suci, bertemu Sang Ilahi dengan penuh nikmat, bertemu Nabi, dan tempat yang kita ingini, yakni tempat yang bernilai syurgawi. Mana suaranya? Dan saya berharap semuanya bunda-bunda yang baik mendapat tempat suci itu bersama-sama dengan saya mendapat surga yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Surga itu tempat yang suci. Allah Maha Suci. Hanya bisa dijumpai jiwa-jiwa yang suci. Hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang hatinya suci. Kalau belum suci, belum bisa masuk surga. Maka disucikan nanti masuk ke dalam tempat yang dulu, tempat yang panas, agar bersih suci. Setelah itu baru masuk surga. Kira-kira ibu mau ke situ dulu apa enggak? Mau langsung? Syaratnya cuma 4 kalau pengen langsung. Idal mar'atu, apabila seorang ibu, seorang wanita sholat khamsah, sholat waktu dengan baik, tidak ketinggalan, usahakan sholat waktu, berjamaah dimanapun berada, mengutamakan sholat dimanapun berada, apapun susahnya diutamakan sholat nomor 1. Di perjalanan dia sholat di awal waktu, di pengajian dia sholat. Karena banyak ibu di tempat lain bu, bubar pengajian setengah 12,
4 jam lagi azan, bubar. Kalau saya jadi ibu, saya tunggu satu dulu berjamaah. Tempatnya masjid di awal waktu bersama. Masya Allah. Jangan pulang dulu, utamakan sholat dulu. Lalu yang kedua, wasomat syahroha, sholat, puasa Ramadannya cakep. Kemudian kalau dia punya hutang segera dibayar, wajibnya, qadanya. Puasa yang sunnah dikerjakan. Puasanya cakep. Kemudian yang ketiga, wa hafidhat farjah, menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, suami, anak-anak, dijaga kehormatannya. Dijaga farjinya, dijaga auratnya. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Bilang aja yang tadi. Dijaga kehormatannya, dijaga harta suaminya, dijaga kemuliaannya, dijaga anak-anaknya, dijaga auratnya. Ya Bu? Apaan? Yang keempatnya, wa ata'an li zawjiha, dan mentaati suaminya. Qilalaha, dikatakan kepada ibu, udkhuli al-jannah, masuklah kamu Bu ke dalam surga. Min abwabil jannah syi'ti, dari pintu-pintu mana saja ibu kehendaki. Ya Allah, gampang banget, cuma 4 doang. Sholatnya bilang cakep, sholatnya bilang cakep, sholatnya kalau orang Padang bilang rancang, sholatnya emang ada orang Padang nih? Vera doang ya, Vera. Puasanya rancang, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya. Banyak bohong nih. Terasa panas. Ini yang datang orang-orang ibu-ibu yang baik, yang mas suaminya nurut. Yang nggak datang saya nggak tahu deh. Umi, iya Pi. Umi, iya Pe. Itu beda banget. Suaranya tidak lebih tinggi dari suaminya, direndahkan. Meskipun marah, senyumnya saja berubah. Ibu marahnya diam, dan yang bisa menahan amarah surga. La taqdab walakal jannah. Tahan amarah, jangan marah, bagimu surga. Ya Allah, gampang banget, cuma nahan amarah. Suami pulang tengah malam, alhamdulillah. Pulang jam 2, alhamdulillah masih pulang, masih tahu pulang. Pulang jam 3, alhamdulillah. Subuh pulang, alhamdulillah. Enggak pulang, alhamdulillah. Ada hari esok. Kenapa harus susah? Suami nggak pulang dibikin ibu ambil sajadah, wudhu, sholat sunnah 2 rakaat hajat atau mutlak atau tahajud kalau sudah waktunya. Ngomong sama Allah, ya Rob, jagalah suami, jangan berpaling ke wanita yang lain. Memang hamba ini gembrot ya Allah, tapi kan aku cintanya, aku mencintainya. Ya Allah, jagalah suami, jangan tersakiti. Suara ibu menggoncang ars. Pulang,
Kec setahi enak rasane. Semalam kemana? Ini tangan gue, lo rasain aja. Pelukmu dari belakang, goyang dadanya, ser. Lalu ke depan jumpai bibirnya, lumat pelan-pelan, bimbing ke dalam kamar, cari kasur yang paling empuk. Terus ambil air panas. Iya, senangkan. Kalau dapat ridho seorang istri yang meninggal, lalu suami ridho, surga. Ustadz, yang janda gimana? Salah sendiri janda. Iya. Kok ngeliatnya ke aku katanya. Auranya kelihatan kalau janda. Ada tanda tanyanya gitu. Itu juga yang ngomong janda. Kayaknya senang ngajinya nih. Sampai jam 11 kuat ya. Masya Allah. Saya selalu kuat, Bu. Kalau saya capek, istri di atas. Suami di bawah mau sholat, istrinya naik ke kasur tidur. Pikirannya, masih ada. Oke. Ini belum mulai nih, baru seneng-seneng dulu. Makanya ibu yang masih ada suami rawat, jangan sia-siakan. Dapat ridhonya surga. Jaga dia. Ustaz stroke, justru malah gampang stroke. Pasangin, pakaiin popok, makan taruh dekat situ. Kemudian ibu pergi kemana-mana, nanti jam 9 makan ya Pak, ini minumnya, ini obatnya, udah. Ibunya ngaji jam 11 pulang. Udah makan Pak? Alhamdulillah sudah. Siapin sebelum berangkat. Pakaiin popok. Ya Bu. Terus pulang dipeluk dicium, ridhoin aku ya Pak. Aku ngaji tadi. Kalau Bapak ridho dapat ilmu, Bapak juga dapat pahala yang sama dengan aku. Papa makasih ya kamu sakit. Terus mau ngomong apa? Laki-laki sakit. Syukuri apa yang Allah kasih yang beri. Itu inti. Nanti saya nggak mau healing tentang itu. Yang kedua, salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat, selamat dunia akhirat, mendapat tempat yang nikmat, yakni al-jannat. Amin ya rabbal. Ingin kaya dengan sholat, ingin berkah dengan sholat, ingin hidup sehat dengan sholat, ingin bahagia dengan sholat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Boleh semangat. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ummahat ngaji di Al-Ittihad, insya Allah semua sehat, hidup berkah penuh rahmat, hidup hingga ke akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
Majelis taklim namanya Nayara. Hidupnya sehat semua, semua kaya raya, bahagia hingga ke surga. Salatullah salatullah ala yasin yang tausiah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City, 40 kilo dari sini, berangkat subuh pagi-pagi. Salatullah salatullah ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Kurang semangat. Alhamdulillah. Wa syukru. Asyik. Kalau saya mengasik cuma ke atas bilang jos. Asyik. Semua tanpa kecuali harus happy. Alhamdulillah. Wa syukru. Asyik. Masya Allah. Mengapa sebelum mulai saya ajak senang dulu, senyum dulu? Ada 4 hormon yang akan keluar. 1. Melatonin. 2. Serotonin. 3. Endorfin. 4. Human growth hormone. Lihat nanti di klik di Google atau di IE. Ya, begitu WA kan buat tuh IE tuh, tulis nama tadi apa itu, nanti akan ibu tahu. Ternyata orang yang senang, orang yang happy, orang yang banyak senyum, yang hatinya bahagia, yang gembira, itu Allah bukakan ketenangan. Allah bukakan rahmat baginya, mengundang rizki. Ini healing pertama, senangkan hati. Kalau sudah senang hatinya, maka dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Jakarta macet nggak apa-apa, yang penting nyampe. Itu hebat, tenang hatinya, jiwanya tentram, akan sampai dengan bahagia. Alhamdulillah. Yah, macet mulu Jakarta. Belum nyampe udah nggak nyaman, hatinya sempit, jiwanya sempit, pikirannya kusut, betul? Pengen ngaji macet, udah nggak nikmat. Gimana? Ngertos sampean? Senangkan dulu. Kalau udah senang, hati terbuka, pikiran terbuka, jiwanya mulus, maka apapun bisa masuk dengan indah. Suami senengin, jangan ditolak, jangan dilarang, minta apapun. Ma, soto Betawi, siap. Gak usah ngomong, ma, soto Betawi, pengen makan banget. Soto Betawi, kolesterol, santan, daleman. Belum makan udah sakit, cekot. Belum makan udah sakit. Nasi goreng enak banget pak, siap. Tinggal buka handphone, nasi goreng, GoFood, ting. Sebentar ya pak, tajam lagi nyampe. Beres. Bisa nggak? Bisa nggak bu?
Jangan tolak, jangan tolak, jangan tolak, jangan larang. Termasuk ibu. Punya ibu. Ibu sama-sama udah tua. Ibu udah 60 tahun. Ibunya 67 tahun atau 80 tahun. Dia minta apa aja kasih. Ale makannya segini. Kalau dilarang, sakit duluan. Nyot, langsung udah tinggi naik. Ting. Anakku mau jatuh lepol. Itu belum makan. Yang bikin sakit bukan makanannya, tapi larangan ibu. Sakitnya kata-kata ibu, wes tua rasa mangan, itu bikin sakit. Gimana? Ibu sama diri sendiri juga jangan larang. Aku kayaknya pengen makan apa namanya ya. Makan aja. Makan aja, bismillah. Makan aja bis. Lihat surah Al-A'raf ayat 31. Lihat deh. Ini belum mau healing, saya belum. Ini senangin dulu, ini dulu biar tahu. Buka dulu, healing gampang. Ya. Udah ketemu surah 7 ayat 31. Udah ketemu. Catat aja kalau gitu, ya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika masuk ke masjid, betul? Halo, jawab betul? Pakai saya cakep masuk masjid, ganteng, wangi, keren. Lihat kacamata saya tuh. Bagus kan? Bilang jelek, tandanya hatinya kotor. Cakep kan? Wajahnya keren kan? Aku? Masya Allah. Ya, dari Hong Kong, hatinya sakit, nggak healing. Senangin orang. Kulu, makanlah kalian. Washrabu, minumlah kalian. Ingat di sini, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sekarang ngomong oke, sikat, bisa? Soto Betawi? Sikat. Sate? Sikat. Kamar mandi? Makan aja, tapi yang penting wala tusrifu, jangan berlebihan. Nek tahu diri, sate 10 tusuk, ibu beli 10 tusuk, makan cukup 2. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Waktu muda 10 tusuk, 40 10 tusuk, 56 tahun cukup 5 tusuk, 60 3 tusuk, 65 2 tusuk, 70 ditusuk 1 tusuk, itu pun di blender. Makan tusuk, boleh nggak 10 tusuk? Boleh, dimut-mut aja. Pokoknya jangan dilarang, jangan ditolak. Katakan yes, katakan iya pi, iya ke, iya nek. Senang hatinya, panjang umur, sehat. Kalau larang, munculnya hormon kortisol. Tekanan darah naik, tenggorokan sini leher cekot-cekot, tangannya kayak Parkinson, dadanya gemuruh, duk. Urung mangan wis mati.
Kalau ya kek, hati senang. Sehat itu karena senang. Senang itu menyehatkan. Maka senyumnya 114. 1 set tarik ke kiri kanan, nanti ke kiri, tahan 4 detik. 4 detik. Ya Bu? Ya Bu? Oke. Yang ceramah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City. Wajahnya sekali, semuanya mencintai. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kita masuk sekarang ke healing. Apa sih healing itu? Hah? Jalan-jalan, senang-senang. Apa itu healing, Bu? Healing itu adalah pemulihan, penyembuhan. Jalan-jalan itu nanti menyenangkan, maka dia jadi pulih, jadi hidupnya fresh. Mana healing? Healing itu memulihkan keadaan emosi, tensi darah. Apa? Mengapa harus healing? Ini penyebabnya. 1, stres. 2, emosi, emosional. 3, banyak tekanan. Dari suami mah enak tekannya ya. Tekanan macam-macam, ekonomi, teman yang pakai kalung dan bukan pakai kalung, temannya pakai cincin bukan pakai cincin, tertekan jiwanya. Ada di tempat lain, sini mah alhamdulillah nggak ada. Beda ketahuan. Ya, membandingkan orang lain, anak yang belum nikah udah umur 25-6 tahun, perempuan 29 tahun belum nikah juga. Berapa lagi Bu? Insomnia, nggak bisa tidur, apalagi? Hah? Banyak cicilan. Terus? Ini cicilan itu. Tagihan listrik belum bayar, PAM belum bayar, apalagi Bu? Semua tadi itu menyebabkan hati dan jiwanya tertutup, sakit lalu mati. Nah, agar bisa sembuh, agar bisa pulih normal, maka butuh healing. Apa itu healing? Healing itu pemulihan, penyembuhan. Jalan-jalan itu salah satu untuk menyenangkan, lalu jadi pulih. Begitu sayang. Nah, bagaimana konsep Al-Quran? Lihat sini Bu. Lihat surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah. Kita belum? Surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Bawah posisinya sebelah kanan. Yeah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu
Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya tentram, pulih, tenang dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya zikir itu bisa menenteramkan hati. Jalan-jalan itu nyenengin hati, tentram hati, namanya jadi healing. Ngaji tentramkan hati, namanya healing. Ketemu orang baik, namanya healing. Makan bareng bidadari, namanya healing. Yang bayarin nyesek, ikut nggak pernah bayar, numpang mobil nggak pernah beli bensin, numpang tol dijemput kagak ngerti-ngerti, setahun 12 bulan ngaji 12 kali, temen ikut sekali-kali, neng aku ini buat bensinnya 300.000, ini tolnya 100.000. Seneng kan sekali-kali aja, nggak usah tiap kali, dihitung aja berapa kali. Itu seneng nggak kalau yang punya mobil dikasih begitu? Jawab seneng apa enggak? Kalau dia numpang terus nggak pernah ngasih? Seneng juga, karena kesempatan beramal soleh. Kalau saya begitu, ya dong. Lihat kalau saya nih. Ngaji ini juga healing. Diantarkan tilawah Al-Quran. Saya baca Al-Quran, saya ajak zikir, saya ajak sholawat. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin Habibillah. Kalau hati ibu senang, senyumnya sumringah, kita sudah healing. Iya, di rumah sesek sempit, soalnya batuk melulu. Di sini bisa ketawa-tawa, healing. Ngaji itu healing, beb. Cius deh, bilang mie apa gitu? Bilang mie apa gitu? Cinta kepadamu. Jadi apa itu healing? Healing adalah penyembuhan, pemulihan jiwa, hati dan pikiran agar terang, tenang, tentram kembali, normal kembali. Sekarang saya ajak healing dengan metode saya, namanya metode gembira. Ya Bu? Sekarang bilang senang sama-sama. Senang. Sambil senyum yang lebar, senang. Senang itu lebar, senang. Yang lebar, senang. Ibu gaji? Ketemu saya? Nanti sedekah? Sama selesai? Senang yang lebar. Jangan bantah. Ikuti aja, hati terbuka, pikiran terbuka, tenang. Tapi kalau teriak terus kan capek, nah itu menolak, nggak akan masuk, nggak healing dia. Melihat ustadznya udah healing. Ini kalau ridho, ngajinya ikhlas, lihat ustadznya ridho, senang banget, masya Allah. Ada orang kayak gitu. Allah maha baik, maha suci. Pagi-pagi ngaji ketemu orang kayak gitu. Nah kalau melihatnya juga seneng, ilmu gampang masuk. Coba ibu bayangin, ajar anak-anak, senengin dulu gurunya. Matematika belakangan, bahasa Inggris belakangan, senangkan dulu gurunya. Senang lihat gurunya. Alhamdulillah, selamat pagi Bu, assalamualaikum Bu, cium tangan, seneng. Tapi kalau ya dia datang. Maka kalau udah gak suka sama gurunya, mata pelajaran yang mudah pun susah masuk. Senangkan dulu. Lihat aku. Kok senangnya diem aja?
Senang itu lebar mulutnya, senang. Tambah senyumnya 4 detik. Ya. Kita ulang lagi. Ngaji pagi ini bertemu dari asyik. Orang yang ternyata wow. Alhamdulillah. Wa syukru. Asyik. Yang jos asyik. Oke. Kalau ibu senang, sekarang handphonenya dibuka semua. Pegang handphone semuanya. Ikuti aja, nggak usah nanya. Orang senang itu nurut. Handphone dibuka. Kemudian tulis kontak. Kontaknya dibuka. Kontak. Plus atau tambah atau add number. Ya. Ada nama, tulis Dai Asyik. DAIASYIK. Dai Asyik. Iya. Kemudian bawahnya ada nomornya, tulis nomornya 0813141139. Ibu dengerin aja. Ya nanti diulang, saya nggak sabar amat lihat orang ganteng. 081314113960. Ibu boleh konsul kapan aja, yang penting sabar. Ya, dibaca doang nggak dibalas, sabar, tenang. Karena ada orang itu dibaca doang nggak dibalas, santai, tenang. Belajar tenang. 081314113960. Udah? Save, disimpan. 081314113960. Udah? Alhamdulillah. Hah? Gak usah, nanti di WA. Nanti di WA tulis saya Jamaah Al-Ittihad. Udah gitu aja. Ibu siapa namanya, udah ada muncul namanya. Oh, udah, jangan miss call dong. Miss call. Gak usah ganggu itu nanti. Ya. Kalau mau ngomong langsung, jangan pangping. Assalamualaikum Ustaz, saya mau ini, udah. Nanti saya baca kapan balasnya, tunggu aja insya Allah. Ya, mengundang pengajian lewat situ aja. Jangan lewat manajemen, bayar mahal. Kalau langsung nggak ada tarif. Ya. Yang kedua, udah save. Buka YouTube-nya. Klik YouTube. Kemudian tulis Dai Asyik TV. DAIASYI-nya 2 IIK. Dai Asyik. DAIASYIIK TV. DAI spasi ASYIIK Asyik spasi TV. Ya, itu jangan telepon daripada masuk. Nah, tolong di subscribe dulu. Subscribe-nya, like-nya, jempolnya diklik, ya Bu. Kemudian ibu tulis Masya Allah Ustadz, hadiah buat saya hadir pengajian pagi ini, bisa ditulis. Atau pujian-pujian karena menyenangkan orang itu pahala. Jangan iya elah pamer amat, jangan ya. Nah, YouTube saya Bu. Yang ada TV-nya saya. Kalau ada TV bukan saya, punya yang lain yang tentang saya. Dah. Nah, panahnya diklik, kirim dulu ke WA sendiri, setelah itu dikirim ke yang lain. Diklik dulu, kirim ke sendiri, nanti setelah itu yang lain, biar banyak manfaat. Bukan untuk nambah subscribe semata, supaya banyak manfaat. Udah 200 lebih video saya di situ. Oke, lanjut ya. Udah, saya kasih terima kasih semuanya. Jempol, katakan I love you. I love you too. Makasih. Oke. Udah, subscribe ya Bu, jangan lupa. Udah, sekarang handphone tutup. Handphone tutup. Oke, ngaji lagi sekarang. Lanjut. Orang-orang beriman hatinya tentram dengan berzikir. Ketahuilah bahwa zikir itu menenteramkan hati. Healing pertama, masalah apapun ingat Allah.
Kalau nggak ingat Allah, ini bahayanya. Kalau nggak ingat Allah, Bu, hidupnya sempit. Naudzubillah min. Kita lihat ayatnya. Surah Toha 20 ayat 124. Nih, yang perlu healing ini orang-orang ini, yang hatinya sempit, hidupnya melilit, perutnya melilit, ditahan sakit, dari tahan kita sakit, tetangga bikin penyakit, udah gitu pelit. Nih situ, udah ketemu. Surah Toha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah min. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Siapa yang lagi sulit? Siapa yang lagi susah? Healing dengan yuk zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Gampang kan? Healing ibu namanya ini healing dengan zikir. Zikir hati jadi Ustaz kok gak tenang-tenang, masih bayang terus utangnya. Bikin lebih tenang gampang, lunasin. Ya itu masalahnya. Kalau pengen cepat lunas, gampang. Aduh, nenek ngomong baik. Ada aja. Kan kalau masih punya utang biar tenang lunasin, belum ada duitnya. Lunasin sekarang sayang, tar aja belum tanggal tempo. Ada aja alasan. Lihat Bunda surah Al-A'la ayat 14-15. Al-A'la ayat 14-15. Ini masih tentang zikir, healing zikir. Nah, ibu hafal tadi dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sampai situ aja. Bunda itu ayat 14, 15, 16, 17.
14-15. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Gimana caranya? Kalau punya dosa dia istighfar, lalu tobat. Healing kedua, istighfar dan taubat. Makin banyak dosa makin resah, hidup tidak nikmat, maka datang pada Allah, berwudu, dia sholat, taubat, mohon ampun, seampun-ampunnya baca doa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Rabbi, duh Allah Tuhanku, inni dzalamtu nafsi, sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri, nggak nyalain orang lain. Gara-gara ibu itu saya aku jadi ikut utang, gara-gara itu jadi ikut ini, enggak. Setan menggoda Nabi Adam dan Hawa, tapi Adam Hawa tidak menyalahkan iblis, tidak menyalahkan setan, diri sendiri. Rabbana dzalamna anfusana, Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Bukan gara-gara dia, enggak. Tidak pernah melihat orang lain, lihat kesalahan diri sendiri. Lalu wa illam taghfirna, jika tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, tidak engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana ya Rabb, zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam ketika telah berbuat dosa, mengaku, pertama ngaku, healing yang kedua setelah zikir ada beristighfar dan taubat. Istighfar mohon ampun, taubat berjanji tidak mengulang lagi, menyesali. Itu taubat menyesali. Yuk, pakai lagu yuk. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wa Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, tidak engkau sayangi kasih kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami orang yang malang, orang yang rugi, binasa. Maka ya Rabb, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, wahai Rabbku, ini dzalamtu nafsi, sungguh aku telah mendolimi diri kami sendiri, faghfirli, maka ampuni aku. Lalu baca doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi, kok situ fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu sih ngikutin aja, sengaja itu. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi sekali, sore sekali cukup dan boleh didawamkan. Kalau yakin pagi itu baca setelah subuh, sebelum terbit matahari baca itu pagi, yakin, maka kalau wafat sebelum maghrib, Allah ampunkan dosa-dosa.
Sebelum asar, sebelum maghrib dibaca itu 1 kali saja padahal cuma, dan wafat sebelum pagi, maka Allah ampunkan dosa-dosa. Healing kedua, zikir, istighfar dan tobat. Orang yang istighfar dan tobat, Allah ganti hidupnya baik, hidupnya banyak rahmat, hidupnya banyak rezeki. Lihat surah Hud ayat 3. Biar ibu ngaji, ini healingnya healing dalam Islam. Jalan-jalan mana Ustaz jalan? Nanti ada bagian kecil saja itu jalan-jalan itu. Ke mall itu jalan bagian kecil. Surah Hud ayat ketiga. Presiden gak jadi tapi orangnya baik, soleh, dan sekarang masih dicintai rakyat. Wa anis tagfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Jangan diputus, wa anis. Wa anis tagfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Lanjutin. Sini Mbak MC baca terjemahannya. Yang udah ketemu aja. Oh udah ketemu deh. Terjemahannya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkannya kecuali sebagai peringatan bagi orang-orang. Ayat 3. Hendaklah kamu ampun perop kamu dan mohon bertaubat padanya. Oke, dengarkan. Jika kamu mengerjakannya yang demikian. Bukan itu Nah, itu tadi kan sudah bacakan. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Makasih. Hud ayat 3. Bu. Healing yang ketiga, kedua, istighfar. Disertai dengan tobat. Ya Allah ampuni, dan ya Allah hamba menyesal, sedih. Itu tobat. Maka apa kata roh di poni itu? Niscaya akan Allah berikan kebaikan, nikmat-nikmat terus sampai waktu yang Allah tentukan. Gak tahu kapan batasnya. Itu orang yang istighfar. Healingnya istighfar. Sedih, banyak dosa, menyesal, istighfarin. Berapa jumlahnya? Silakan istighfar sebanyak-banyaknya. Kapan terbaik waktunya? Waktu terbaik healing adalah sebelum subuh. Lihat surah Ali Imran ayat 17. Ali Imran itu surah ketiga, ayat ke-17. 16 atau 17 saya lupa. As-sabirin terus, was-sadiqin terus, wal qanitin terus wal mustaghfirina bil ashar. Coba terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 17. Ya. Juga orang-orang yang sabar, benar, taat dan berinfak serta memohon ampunan pada akhir malam. Akhir malam sebelum subuh, sebelum fajar.
Nah itu rangkainya dari ayat 13, 14, 15. Orang masuk surga salah satunya itu dengan istighfar, dengan orang benar, orang sabar, orang yang berinfak, orang yang istighfar sebelum subuh. Waktu terbaik sepertiga malam terakhir. Sudah beres? Oke, itu healing yang kedua. Pertama zikir apa aja? Ingat Allah. Bunda sedih, ingat Allah. Zikir saja. Gak nyampe-nyampe, istighfar. Tambah istighfar. Jadi zikir tambah istighfar. Tambah taubat, ya Allah. Itu healing nomor 2. Yang ketiga, baru sholat. Kembali ke surah Al-A'la ayat yang ke-15-nya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbi fasalla. Sungguh beruntung orang membersihkan diri dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat, baca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian fasalla, sholat. Rabu sholat. Kenapa zikir dulu? Ya, zikir paling gampang, nggak perlu wudhu. Betul? Tabrakan, cerat, nggak usah sholat dulu, kelamaan. Zikir dulu. Apa zikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang pengen ketabrak? Siapa yang dirempet? Gak ada. Maka jangan marah. Udah terjadi, ridho saja. Kemudian salaman, ini kartu nama saya. Ibu bawa mobil sendiri, dia sendiri. Ternyata begitu ketemu hari Sabtu, gak usah ribut. Nih Pak, nanti hubungi saya. Nih Pak, Bu, nanti ketemu saya. Nanti hari Sabtu kita ke bengkel. Urus di situ dengan damai, dengan zikir pada Allah. Ya Allah, terjadi. Terima kasih ya Allah, masih sehat, gak apa-apa. Cuma spion yang remuk, ya, cuma bumper yang hancur, gak apa-apa. Masih kau lindungi, terima kasih. Ketemu hari Sabtu, tingkong. Aku udah di sini Mas. Oh iya, aku di dalam. Ketemu di dalam. Sendiri Bu? Iya, suami saya udah gak ada. Kata si istri, Bapak Mas siapa? Sendiri juga. Kenapa? Suami istri saya juga udah gak ada. Lakinya gagah ganteng, perempuannya janda juga masih terdepan. Maka bisa jadi jodoh. Tapi kalau udah marah di pertama, jangankan ketemu, melihat suara, ngeliat wajahnya, dengar suaranya udah ogah. Cantik tapi judes, cantik tapi nggak pakai tapi ini mah. Ya Allah, diserempet, senyum, ucapannya innalillah. Lalu alhamdulillah ya Allah, untung cuma sepion. Makasih ya Allah untuk Pak Boemper. Bisa apa nggak begitu? Bisa. Dilatih. Pokoknya apapun yang terjadi, ingat zikir. Kalau itu musibah, sekecil apapun ucapkan inna wa inna. Lalu baru baca yang lain, alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, sholawat. Silakan, biar hati tenang. Ya Bu, Bu, saya boleh pinjam kertasnya yang kosong, sama pinjam pulpennya. Lihat saya sini Bu, lihat saya, lihat saya. Terima kasih. Ini apa Bu? Ini apa Bu? Tengahnya ada apanya? Yang Ibu lihat apa? Coba Ibu lihat. Yang terlihat oleh Ibu apa? Yang terlihat Ibu apa? Yang terlihat Ibu apa? Semangat. Yang terlihat oleh Ibu apa? Ada yang kata coretan. Sekarang kompak. Yang terlihat oleh Ibu apa? Hah? Oke, kemudian kertas sama 2 orang.
noda hitam. Bu, lihat saya. Kalau orang fokus lihat hitamnya, dia orang-orang yang rugi. Kenapa? Kertas segitu besar dan luasnya, putih warnanya. Kenapa yang lihat titik hitamnya? Itulah ibu ngeliat suami ibu ngeliat salahnya terus. Padahal baiknya banget, mobil dikasih, rumah dikasih, anak dikasih, tiap bulan dikasih gaji. Yang kelihatan salahnya aja. Betul apa enggak? Makanya ibu banyak di neraka karena kurang bersyukur sama suami. Jelas apa enggak? Jangan lihat hitamnya, tapi lihat, ya Allah, suamiku baik banget. Cuman kamu yang mau aku. Kalau nggak ada kamu aku nggak laku. Untung ada kamu yang kasih suamiku. Walaupun pendek, hidungnya pesek, matanya belek, telinganya congek, baunya ketek, orangnya pendek. Untung ada dia, kalau nggak ada ibu nggak laku. Maka syukur dan lihatlah kertasnya yang panjang dan lebar. Lihat suami, bukan kesalahannya tapi kebaikannya. Lihat suami, kebaikan, kemurahan, suka ngasih duit, ngasih rumah, mobil, suka ngasih enak-enak. Beres gak hidup? Healing. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri. Katakan, ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri. Katakan, itu namanya self healing. Ulangi. Pegang jidatnya pakai satu jari begini. Ya Allah, makasih. Kau tuh baik banget, dikasih suami, anak-anak baik. Makasih ya Allah, suamiku sehat walaupun jelek. Makasih ya Allah, sampai hari ini suamiku tidak kemana-mana, setia sama aku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah karuniakan suami yang setia. Jangan lihat keburukan. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri. Ulangi coba. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri. Ulangi lagi. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri. Maafkan orang, senangkan orang, mudahkan orang. Itu healing yang keempat. Healing pertama zikir, kedua istighfar tobat, ketiga sholat, keempatnya maafkan semua orang. Gak usah ditahan, gak usah disimpan. Ngapain salah orang disimpan? Capek deh. Ya Bu, ibu mikir dia mikir udah kagak, ngapain mikirin dia, ngapain? Itu yang keempat. Maafkan semua orang. Kata Rasulullah, wa'fu man dzalamahu. Maafkan orang yang menyakitinya. Kamu akan dibalas dengan surga. Kata surga, analah, aku baginya. Siapa itu? Ibu yang bisa maafin suaminya, ibu bisa maafkan anak-anaknya, ibu bisa maafkan tetangganya, dan semua teman-temannya. Bahkan maafkan orang yang utang pada ibu. Dikasih tahu dia. Maafin, ngapain mikir Bu, orang dia gak bisa bayar, ibu capek, dia happy. Ya Allah, ganti yang sudah Engkau berikan kepadanya lewat aku. Loh, doanya apa? Allahumma jurni fi musibati wahlufli
khairan minha. Ya Allah, berikan pahala bagi saya musibah yang memberikan pada saya orang yang utang pada saya itu. Wahluf li, dan gantilah pada saya khairan minha, yang lebih baik daripada itu. Allah ganti ibu sehat terus, suaminya taat, setia sama ibu, anak baik, lebih besar daripada cuma utang 1 juta itu. Apa 10 juta? Suami tambah panjang umur, masuk surga gara-gara lunasin utang, gara-gara maafkan orang utang. Konsepnya Bu, healing yang keempat, maafkan semua orang. Halo? Surga bagimu. Ini serius. Wa'fu man dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Wanfik, dan berinfaklah pada orang yang pelit bagimu. Yang pelit disedekain. Allah yaftah rizquka, Allah bukan pintu rezeki buat kamu. Widih. Kalau gitu Ustaz, bahagia yang punya utang nih. Kalau yang dihutangi mau membebaskan. Dah, terakhir. Siap-siap sebelum dialog nanti tanya jawab. Saya kan waktunya panjang, orang setengah 9 udah naik. Udah maafin apa? Mudahkan, senangkan. Apa Bu? Bisa nggak? Ma jalan-jalan, ayo. Ma ke pasar, ayo. Ma jajan, ayo. Setiap permintaan yang baik, ayo aja. Hindari kata tidak dan jangan. Hindari. Anak-anak, ma kita ke mall, oke. Besok ya. Mall gak usah. Jangan. Itu mati, langsung tertutup otaknya. Langsung pecah. Syarat-syaratnya itu putus. Kata suami atau istri, Pak, kita ke showroom, oke. Kata suami, nanti tunjuk mama yang mana mas suka, tunjuk mah. Bukan negatif. Diajak healing, lihat-lihat, jalan-jalan. Iyo, ayo jalan aja. Ke showroom, lihat, pegang, tunjuk. Bilang sama customer service, Mas, doakan saya akan beli ini. Kapan Bu? Tunggu aja waktunya. Suami ngasih tahu, nih Ma, alhamdulillah saldo saya udah 4 juta. Kapan Pak? Allah Maha Kaya. Ternyata bulan berikutnya dapat dari perusahaan dapat 150 juta. Alhamdulillah. Aila kebeli 138 juta. Ya kan? Hindari kata jangan dan tidak. Oke? Itu udah healing. Senangkan. Jalan-jalan masuk di sini. Mudahkan, senangkan. Masuk sini. Jalan-jalan masuk sini. Mudahkan, senangkan. Masuk sini. Jalan-jalan, mudahkan, senangkan. Jajan, mudahkan, senangkan. Minta apa aja, mudah, senangkan. Itu healing. Dan yang terakhir lagi, ketemu orang-orang baik, ketemu orang-orang soleh. Healing terbesar. Ketemu orang-orang soleh, ketemu orang-orang baik. Nanti ke surga bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah, kan ujungnya goyang. Ilal jannati zumara. Allah mengantarkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berombongan. Lalu malaikat menjemput di depan gerbang, menyambut dan mengatakan, Salamun alaikum tibtum. Ayat yang lain, Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera, ayo masuk surga ini, memang diucapkan untuk kamu, pantas memasukinya. Yang lain, ayat yang lain, pantas kamu karena kamu orang yang sabar, mau ngaji, mau healing.
Alhamdulillah wa syukur. Asik. Masih banyak lagi healing. Jadi jalan-jalan itu bagian kecil dari soal menyenangkan. Oke, nanti terakhir saya terapi Bu, gratis. Sebelumnya ada iklan, sini. Iklan masuk. Sambil brosur dibagi juga, silakan. Tim saya mau bagi bahagia, nggak usah pikir apa-apa, pokoknya ibu bahagia aja. Sambil bertanya, mereka siapin. MC, buka pertanyaan. Itu contoh kecil healing ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu ada yang bertanya untuk sementara. Dua boleh. Dua terlebih dahulu, silakan. 3 berarti nih. Sambil siapin. Suaranya belum kedengeran. Nama siapa, dari mana, semalam berbuat apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak sini. Nama saya Emma, Pak Ustadz. Ya Pak Emma. Tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa di antara healing penyembuhan itu adalah pertama zikir, kedua istighfar dan taubat, ketiga sholat, keempat maafkan semua orang, kelima hindari kata tidak dan jangan, dan keenam bertemu dengan orang-orang baik, yaitu orang-orang soleh. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menghadirkan hati yang khusyuk saat berzikir untuk penyembuhan, dan bagaimana cara mengatasi gangguan atau pikiran negatif saat kita berzikir untuk penyembuhan? Oke. Gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab dulu deh. Takut lupa nanti. Pertama, Bunda yang baik, Bu Emma, menghadirkan hati yang khusyuk. Pertama doa. Ta'awud, baca doa. Kalau bisa wudu dulu, ya. Kemudian yang ketiga, serahkan total pada Allah dan hanya fokus pada Allah, yakin pada Allah. Husnudzon pada Allah, ya. Fokus pada Allah, serahkan pada Allah dan husnudzon pada Allah. Baru mulai zikir, mulai istighfar dan yang lainnya. Terus sambil tarik nafas, hembuskan untuk menetralkan pikiran-pikiran negatif, ya, tarik nafas. Lalu usahakan dengan pejamkan mata, ternyata belum juga, buka, pejamkan. Mana yang paling enak, cari sendiri, ya. Dan terus berulang-ulang belajar konsentrasi sambil tarik nafas, hembuskan, nafas, hembuskan, ya. Oke, itu kira-kira begitu, ya. Nanti manjur. Terus kalau enggak, sujud yang lama, nangis. Oke, yang kedua, sudah, ya cepat. Oke. Yang kedua, nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip Mbak Oki Setiana Dewi. Banyak kan bilang. Lagi di Mesir benar. Nah di sini. Makasih Mbak Oki. Iya. Nama saya Inaya, Ustaz. Oh Inaya kena Oki. Ya Mbak Ina. Ya mau nanya Ustaz. Kalau di awalnya tuh seperti ini nih ya, kalau ibu-ibu tuh kalau taunya healing itu ya jalan-jalan Ustaz. Mama kayak odong-odong taunya jalan-jalan kayak gitu kan ya. Nah jadi pertanyaan ini kan kalau healing tuh identik dengan menjaga hati kita ya Ustaz ya. Nah yang jadi pertanyaannya dalam kita bergaul dengan teman, terus kita punya teman yang memang dia baperan gitu Ustaz. Nah kita sebagai temannya itu baiknya cukup mengingatkan saja atau kita harus menjaga jarak itu Ustaz, biar kita juga menghilingkan hati kita biar tidak terkontaminasi atau seperti apa baiknya Ustaz. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Inara. Ayah. Mbak Inaya, satu benar. Healing itu penyembuhan, pemulihan hati, jiwa, pikiran. Dipulihkan kembali, dibeningkan lagi dan menjaga hati. Jaga hati dengan zikir, dengan doa dan seterusnya. Sholat. Nah, bagaimana dengan teman? Cari teman yang baik, yang sefrekuensi.
Sunduk, silakan jalan sunduk sambil sunduk jalan sunduk ya. Pertama, Mbak Inayah, baikkan dirimu dulu. Nanti yang datang hanya orang baik. Kalau Mbak Inayah wangi, nanti yang datang hanya orang-orang yang wangi. Kalau saya baik, saya itu siapa saja ya. Yang akan datang saja orang baik. Secara alamiah, nanti yang buruk-buruk akan pergi, akan meninggalkan kita. Lalu, bagaimana kalau ada orang yang buruk, baperan dan seterusnya? Pertama, wajib jaga jarak. Sebelum jaga jarak, ingatkan. Kewajiban kita cuma mengajak, mengingatkan, menegur. Selanjutnya kita tidak punya kewajiban. Serahkan pada Allah. Tidak boleh nyuruh, tanda kutip menekan. Gak usah tadi kamu rakam. Cukup sholat iya aja, jangan diejek. Rangkul jangan dipukul. Manis jangan sinis. Maka di situ masuk dakwahnya. Kemudian jaga jarak, harus jaga jarak. Bahkan Rasulullah, sampai lihat saya ya. Bahkan Rasulullah lihat ketika sahabatnya yang dulu membantu Hindun untuk menombak Hamzah radhiyallahu anhu, ya, itu masuk Islam si Wasi. Rasulullah nggak mau lihat, nggak ketemu, ya. Rasulullah mengatakan, kamu jangan ada di pandangan saya. Menjaga hati. Kenapa? Kalau ingat itu remuk. Pamanku membelaku, pahlawanku kau bunuh dengan keji. Lalu jantungnya diambil sama Hindu dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan, kamu jangan terlihat sama aku, tetap jadi sahabatku. Jadi benar, jaga jarak, bukan memutuskan hubungan. Ingat itu ya. Kalau memutuskan hubungan, jangankan masuk surga, baunya surga enggak. Hati-hati di sini. Bedain dengan yang namanya menjaga jarak dan memutus hubungan, ya. Ustadz, kalau komen jelek di status, di WA, di grup, dihapus. Dari hapus sendiri ya, jangan sampai ramai. Dihapus biar kita nggak baca. Kalau baca sama juga, baca lagi, terus kebayang lagi, ya. Namanya ganti sendiri. Tadinya Solihah ganti dengan Aminah. Serius, kalau orang punya salingan kita, itu suka nama itu suka kebawa pikiran. Itu bisa kita rubah namanya kok. Ya, klik WA titik 3 itu namanya muncul, terus edit. Nah, ganti nama. Yang tadi ya, soalnya jadi Aminah. Maka kita berusaha untuk tidak bayangkan dia. Ya. Dia punya utang, gak bayar-bayar, ganti namanya. Dan doakan ya Allah, semoga dia bisa bayar. Jangan dimaki-maki. Capek, udah kita enak, kotor hanya gara-gara itu. Maka jaga jarak dengan hilangkan jejak, jaraknya lebih jauh. Kalau ketemu, hindari ngobrol. Salam aja, oke siap kan mbak? Oke siap udah. Apalagi juga dia gak mau ketemu, kenapa? Karena punya utang. Oke, sip. Terakhir, ini tadi ibu ini. Terakhir ya. Terakhir ya. Sunduk udah sunduk. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya soal diri saya. Saya mau jawab bu. Ustadz, Ya. Kita lagi sholat, Nah. terus sedang enak-enak baca ayat, terus tiba-tiba melayang aja pikiran itu kemana-mana, hilang semua. Bagaimana itu Ustadz? Hilang aja itu ayat. Terus ibu? Gak bisa ingat lagi. Ayatnya hilang. Ganti surah lain. Oh, Pertama, ibu tarik nafas. Ya. Kemudian kembalikan ke sholat, balikan ke ayat. Gak ingat juga, lupa juga. Ganti Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar lagi aja nggak apa-apa. Boleh, karena yang ingat bukan kita, itu bujukan setan agar ingat yang lain.
di sholatnya dia ingat Allah, ingat masalah, ingat yang lain. Nah, tidak batal. Yang batal itu benar terus diikuti sampai selesai dulu. Jadi kalau lupa ayat, ganti ayat yang lain. Oke, Bun? Oke, ya. Nah, sama-sama. Terus jangan lupa ludah ke kiri. Kalau yang pegang tisu, ya. Dah. John. Tapi setelah itu saya sholat ini apa? Sujud. Minta ampun kepada Allah. Sujudnya boleh sujud minta ampun, tapi jangan diucap. Karena ucapan dalam sholat hanya ucapan yang disyariatkan. Subhanallah. Doanya juga jangan doa yang kedengeran, yang oleh kita cuma dibayangkan atau dibanak saja. Misalnya, ya Allah ampuni saya. Ngomong aja teman. Ya, kalau ibu ngomong batal sholatnya. Kenapa? Mengucapkan yang bukan bacaan sholat. Oke? Boleh mengucapkan 1-2 kata ketika dipanggil, diketuk, disalamin orang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Ibu jawabnya begitu. Dia kata lagi, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Jangan tambahin lagi sholat, batal. Kalau orang manggil, tok-tok pintu, ibu lagi sholat, jangan batalin, terusin sholatnya, tambahin kata Allahu Akbar. Kalau kucing lewat, lagi makan di depan, jangan bilang apa-apa. Baca ayatnya Qul wahad. Qul wahad Allahu samad. Enggak batal sholatnya ya. Yang belakangan jangan. Itu bercanda. Ya. Nggak boleh baca apa-apa. Ya. Kita sujud aja, nggak boleh baca apa-apa. Sujudnya boleh doa. Saat terdekat dengan hambaku, dengan Robnya adalah satu sujud. Maka fa'akhiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Doanya dalam Al-Quran, doa bahasa Arab boleh. Yang tidak boleh bahasa Indonesia buat doa dalam sujud. Boleh bahasa Indonesia tapi tidak diucapkan. Tapi ngomong pikirannya ya, oke? Kasih. Hati-hati pulangnya ya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sebelum doa, Ibu perhatikan sejenak. Ini tim saya mau menyampaikan informasi yang manfaat untuk Ibu semua. Sebelum doa jangan pergi dulu ya. Silakan. Jangan panjang-panjang, kamu bukan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah jadi hadar wa menalika tadi